Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Fani Indriani. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 17 yaitu Remote Access Server. 1. SSH to Debian dan Ubuntu Server. Sekarang kita buka Ubuntu kliennya. Nah, lalu buka terminal. Sekarang kita cek ping IP ke server Debian-nya dan juga Ubuntu. Apakah masih berhasil? Oke, untuk ping ke Ubuntu server dan juga Debian servernya berhasil. Di sini kita akan coba melakukan remote SSH dari Ubuntu client ke server Debian dulu. Caranya di sini kita ketikkan SSH user Debian, lalu IP-nya Oke, perhatikan di sini namanya sudah ganti. Itu artinya saya sudah berhasil meremote server-server Debian atau Debian servernya menggunakan Ubuntu client. Kemudian kita coba remote SSH ke server Ubuntu. Caranya di sini exit atau di sini kita tambahkan lagi seperti ini. Lalu SSH Ubuntu server enter. Dan perhatikan di sini bahwa saya itu berhasil meremote server Ubuntu dari Ubuntu kliennya juga. Ini bisa meremote SSH karena sebelumnya saya sudah menginstal SSH. 2. Merubah default port SSH. Tadi kita sudah meremote dari Ubuntu client ke server Debian dan juga Ubuntu server. Jika kita mencoba meremote dari host OS, bisa menggunakan putih. Secara default, port SSH-nya itu adalah port 22. Nah, kalau orang lain tahu kalau bahwa di port SSH itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya. Langsung saja kalian buka Ubuntu kliennya seperti tadi. Untuk merubah, di sini kita bisa SSH dulu ke Debian server. Caranya seperti sebelumnya. Oke, saya sudah masuk ke server 1 Debian-nya. Untuk caranya di sini kita masuk ke root dulu, susmin strip. Lalu di sini kita ketikkan seperti ini, nano/etc/ssh/sshd. Lalu kita raw ke bawah. Di sini kita hapus tanda pagarnya. Misal kita tambahkan 11, lalu ctrl+x y enter. Kemudian kita restart dengan command system ctl restart ssh. Nah, di sini jika kita coba exit, perhatikan, di sini saya sudah berada di Ubuntu client. Di sini kita lakukan remote ke server Debian-nya lagi. Perhatikan kalau sekarang tadi kita enter seperti tadi, dia itu akan error. Jadi di sini kita harus menambahkan port yang sudah kita tambahkan. Kita SSH nama usernya, kemudian add, lalu IP. Di sini kita tambahkan minp portnya 2211. Nah, perhatikan bahwa di sini saya berhasil meremote server Debian satunya dengan port baru yang tadi. Nah, di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu-nya. Kita masuk ke root dulu dengan sudo, lalu cd. Kemudian kita tulis komen seperti tadi. Kita cari port 22, kita hapus pagarnya lalu tambahkan 11, kemudian restart, exit, lalu kita coba masuk dengan menambahkan port yang baru kita tambahkan tadi ya. Oke, sekarang saya sudah berhasil SSH. 3. Allow user pada SSH. Di sini kita coba pada Debian server. Kita masuk dulu ke root.
Di sini kita tambahkan beberapa user dulu dengan add user. Di sini saya mau Fanny 2, password yang mudah saja. Di sini saya enter. Lalu Y. Di sini saya enter saja, lalu Y. Saya mau buat Fanny 3. Kita bisa cek user yang sudah ada dengan cat/etc/wd. Perhatikan, ada Fanny 2 dan Fanny 3. Kita akan mencoba hanya mengizinkan SSH user Fanny saja. Kita ketik exit, lalu SSH usernya, kemudian tanda add. Oke, perhatikan. Di sini saya berhasil meremote server Debian dengan menggunakan user. Dan pasti begitu juga ketika kita mencoba SSH dengan menggunakan user Fanny 3, pasti juga akan berhasil. Nah, jadi cara agar hanya mengizinkan user Fanny saja yang bisa SSH adalah dengan komen sudo. Kemudian kita tulis nano/etc/ssh. Lalu di sini kita tambahkan allow user. Kemudian kita restart. Di sini kita coba keluar, exit, lalu coba login SSH dengan user Fanny 2. Seharusnya dia tidak bisa karena kan tadi kita hanya mengizinkan Fanny saja. Kita coba. Nah, perhatikan di sini tidak bisa. Karena memang kita hanya mengizinkan user Fanny saja untuk meng-SSH server Debian. 4. Konsep private dan public key. Private key itu adalah kunci, dan pada public key itu ada gembok dan juga kunci. Public key akan kita berikan pada server Debian. Nah, nanti yang dapat login ke sini ke server Debian ya yang punya kuncinya atau izin, jadi dia aman. 5. Konfigurasi SSH dengan private dan public key Debian. Oke, untuk caranya membuat private dan juga public key-nya, di sini kita tulis SSH keygen seperti ini. Nah, perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan di sini. Kita enter, kita dimintai untuk memasukkan password passphrase-nya, dimana untuk passphrase itu beda dengan password pada umumnya. Jadi password passphrase itu digunakan untuk password private ke milik kita. Di sini saya gunakan 1-5. Oke, sudah ya. Di sini kita coba ls-a. Di sini ada yang namanya directory.ssh. Kita coba ls.ssh. Di sini terdapat id rsa dan juga id rsa.pub, di mana id rsa ini adalah private key milik kita dan id rsa.pub ini adalah public key kita. Nah, jadi nanti id rsa.pub ini akan kita copy ke server Debian-nya. Cara mengkopinya di sini kita tulis ssh seperti ini, enter. Kita masukkan password. Oke, di sini sudah tercopy. Sekarang kita coba remote SSH server Debian-nya. Oke, di sini berhasil ya. Saya sudah SSH ke server Debian dengan menggunakan private dan public key. 6. Konsep authorization case. Nah, ini adalah topologinya. Di sini kan analogikan private key sebagai kuncinya dan public key itu sebagai gemboknya. Jadi, server Debian itu memiliki public key yang ada di copy dari klien Ubuntu-nya. Sehingga nanti yang bisa login atau meremote di servernya adalah hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu Ubuntu client.
Jadi di sini saya buka Ubuntu lainnya. Di sini sebelumnya kita membuat private dan public key itu menggunakan command ssh keygen. Nah, di sini jika kita ls-a tadi kan di sini itu terdapat dir.ssh. Ketika kita lihat directory .ssh-nya itu ada yang namanya id rsa dan id rsa.pub. Nah, sebelumnya kita mengetikkan komen ssh copy Debian ini itu untuk mengcopy public key-nya kemudian ke server. Pada Debian server itu disimpan di directory authorized di sini. Jika kita buka directory SSH-nya dengan ls.ssh, ini di sini terdapat authorized key di mana dia adalah public key yang tadi kita copy dari Ubuntu client ke Debian server. Di sini kita cat seperti ini, lalu enter. Nah, ini adalah public key yang tadi kita copy. Ini dianalogikan sebagai gemboknya. Sedangkan jika kita coba buka file idrsa.pub ini di Ubuntu client dengan cara cat, itu sama dengan yang tadi. Jadi ini adalah private key-nya untuk membuka public key-nya server Debian yang tadi kita buka. Konfigurasi public key manual. Nah, di sini kalian buka Ubuntu client-nya lalu ssh seperti ini. Jika kita ls.ssh, perhatikan di sini terdapat authorized. Jika kita coba cat, di sini tidak ada apa-apa. Kita ls-a, kita bisa mengcopy public key-nya dengan nano.ssh/authorized. Di sini masih kosong. Jadi kita akan mengcopy public key-nya dari Ubuntu client yang tadi. Di sini kita salin. Kemudian kita paste. Nah, jika sudah ctrl-x, enter. Kita coba cat. Nah, dia sudah tercopy. Jika SSH dari Ubuntu client, perhatikan di sini tidak dimintai password. 8. Private dan public key pada Windows Part 1. Nah, langsung saja kalian buka aplikasi pencarian. Di sini saya buka Chrome lalu ketikkan download putih. Lalu di sini kalian pilih yang paling atas. Di sini kalian klik download putih. Di sini kita scroll ke bawah cari yang putih gen. Kita pilih yang 64 bit. Jika sudah selesai kita buka putihnya. Kemudian di sini kita klik generate. Nah, kita harus menambahkan password key passphrase-nya. Sama seperti sebelumnya yaitu mengamankan private key kita. Di sini saya gunakan seperti biasa. Lalu klik save public key, kemudian kita save private. Di sini kita buka putih biasanya. Lalu di sini kita tulis IP dari router Debian. Open. Kita login as. Kita ls-a. Dia belum ada .ssh, maka kita buat dulu dengan mkdir.ssh. Kemudian kita nano untuk menambahkan author. Nah, di sini masih kosong. Kita buka file public key-nya, klik kanan, lalu open with. Saya pakai notepad. Nah, di sini untuk begin dan end itu kita hapus saja. Kemudian rapikan dengan backspace. Kita copy.
Kemudian di putihnya kita paste, kemudian Ctrl+X, Y, Enter. Jika sudah, close putihnya. Kemudian kita buka putihnya lagi. Kita klik SSH, kemudian pilih out. Lalu pilih yang ini. Di sini kita browse untuk private key-nya. Kita balik ke session, kita masukkan IP-nya, save session, kita tulis router Debian, kemudian save, open, login. Nah, di sini masih dimintai password. Part 2. Kita lanjutkan yang sebelumnya gagal, kita part 2. Kalian buka putih, kemudian IP-nya open, kemudian kita login. Kita akan menyimpan public key-nya ke nano.ssh. Nah, sebelum pastean kita tambahkan ssh-rsa, Ctrl+X, kemudian kita close putihnya, kemudian kita buka lagi, masukkan IP-nya, lalu klik SSH, out, pilih yang ini, browse, masukkan private key-nya, open, kita coba login. Di sini kita baru dimintakan untuk memasukkan password passphrase-nya. Kemudian di sini saya berhasil meremote router Debian dari Windows dengan menggunakan private dan juga public key-nya. 10. Remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Jadi gimana caranya host ini atau laptop kita agar bisa meremote server-server Debian dan juga Ubuntu, padahal jika semisal kita tertes ping pada command prompt ini ping IP dari Ubuntu server dan juga Debian server itu tidak akan bisa. Maka bagaimana caranya kita bisa meremote dari host OS ke dua server-server ini? Caranya adalah dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih router Debian. Nah, dari router Debian baru kita meremote server Debian dan Ubuntu-nya. Karena di sini public key dari server Debian dan server Ubuntu itu berbeda dengan host OS, maka di sini kita buka putih dulu. Oke, di sini saya sudah meremote router Debian servernya. Sini kita SSH router Debiannya. Lalu ya saja. Perhatikan di sini kita dimintai password. Kenapa? Karena private dan publicnya itu berbeda. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, perhatikan di sini saya berhasil meng-SSH atau meremote Debian servernya dengan menggunakan Windows, tapi lewat router Debian. Lalu lakukan juga di Ubuntu server. Kita close. Buka putih, SSH, out. Ini kita browse private key-nya. Kita balik ke session. Kita open, login, kita SSH Ubuntu servernya. Oke, di sini juga berhasil ya. 11. Disable password authentication. Di sini pada Debian router perhatikan bahwa jika kita ingin melakukan remote ke user router Debiannya, maka dia akan memintakan password. Nah, ini adalah cara masuk atau cara login menggunakan user dan password. Tetapi cara ini kurang aman. Jadi kita akan mencoba mendisable password authentication-nya. Jadi pada router Debian itu tidak bisa mengakses kecuali menggunakan private dan public. Oke, langsung saja kita masuk ke Ubuntu key-nya, lalu kita sudo cd untuk mendisable password autentifikasi. Kita harus masuk atau mengedit config SSH-nya, yaitu dengan nano/etc/ssh. Nah, di sini banyak sekali.
Kita ctrl+w saja untuk mencari. Kita ketik password authentication. Lalu kita hapus tanda pagarnya dan yes, kita ganti no. Kemudian ctrl+x, y, enter untuk Debian yang sama seperti itu. Di sini kita coba login menggunakan router Debian. Kita SSH, peringatan permission denied. Sekarang aturan server-server itu jadi aman karena pada router Debian sekarang kita bisa login kecuali dengan private dan public. 13. SSH agent dan SSH add. Jadi, jika kita coba SSH ke server Ubuntu, maka kita akan dimintai untuk memasukkan passwordnya. Kita berhasil login ke server Ubuntu-nya. Kita exit di sini. Kita akan mencoba untuk membuat SSH agent dan SSH add. Nanti saat kita login tidak dimintai passwordnya. Caranya yaitu SSH lalu SSH add, kemudian masukkan passwordnya. Jika kita coba remote server Ubuntu-nya dan perhatikan, kita langsung login dan tidak dimintai passwordnya. Nah, jadi seperti itu pembahasan bab 17 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fani Indiani pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.